orang yang sedang mesra di taman tidak menyadari bahwa ada dua orang yang mengintai mereka, Arka yang berada di sudut lain dan Kenan yang berada di lantai 2 sedang memotret ke arah pasangan di bawah. Buruk sekali pencahayaannya. Aku bahkan hanya bisa memotret punggung Elisa. Masa bodoh. Yang penting aku telah mendapatkan foto mereka berciuman. Kenan lalu mengirim gambar itu ke obrolan di grup di mana Kelvin telah dikecualikan. Coba lihat siapa yang telah berciuman di tamanku. Punggungnya terlihat familiar dari samping. Sejak kapan kamu memiliki hobi menguntit orang berkencan? Kalian sungguh tak menyenangkan. Tak bisa mengenai Kelvin, sahabat kalian sendiri. Di lokasi syuting, Michael menyemburkan soda yang baru saja masuk ke tenggorokannya. Hal itu menciptakan rasa perih di tenggorokan dan juga hidungnya karena tersedak air soda. Michael lalu menekan layar dan melebarkan foto yang dikirim oleh Kenan. Pupil matanya hampir lepas begitu menyadari bahwa itu adalah Kelvin. Dia pasti sedang mabuk. Tidak, dia benar-benar melakukannya secara sadar. Tahukah kalian, Kelvin seperti mendapatkan beli 1 gratis 1 dengan kehadiran wanita itu. Ia kembali dengan anak Kelvin hasil one night stand 4 tahun lalu. Suasana grup obrolan menjadi hening untuk waktu yang lama. Sementara itu Zahri yang baru saja selesai melakukan kunjungan ke pasien menatap lagi foto tadi dengan seksama. Tidak seperti Michael yang fokus pada sosok pria, ia justru fokus pada sosok wanita yang wajahnya tidak terlihat, tapi siluet wanita ini tampak familiar bagi Zahri. Jari Zahri menjadi gemetar saat hatinya mulai mengenali sosok ini. Batalkan 2 operasi yang masih tersisa untukku. Aku akan kembali ke Canberra, kata Zahri pada asistennya. Tapi dok, ini adalah 2 operasi dari orang penting di negara ini. Jika dibatalkan, khawatirnya akan menimbulkan masalah di kemudian hari untuk Anda, terang asisten itu. Majukan kedua operasi itu menjadi besok. Jika mereka menolak, maka mereka bisa mencari dokter bedah lain. Zahri menuju ke kantornya dan berusaha menelpon Elisa, namun panggilannya tidak terjawab karena ponsel Elisa tertinggal di lantai 2 bersama tasnya. Zahri menggelengkan kepalanya. Tidak, aku yakin bukan Elisa. Bagaimana mungkin Kelvin menjadi ayah Efren dari sekian banyaknya pria di dunia ini? Pria yang mulai cemas itu berusaha menenangkan dirinya sendiri. Kembali ke rumah Kenan, Elisa telah dilepaskan dari ciuman yang baru saja dilakukan oleh Kelvin. Wanita itu terengah-engah sambil kewalahan untuk mengisi kembali paru-parunya yang terasa sesak. Kelvin menepuk punggung wanita itu. Aku akan mengambilkanmu minum, sepertinya kamu kehausan. Elisa memutar bola matanya dengan ekspresi sinis ke arah Kelvin. Ini semua karenamu. Aku tahu ini semua karenaku. Maka dari itu aku akan bertanggung jawab mengambilkan minum. Wajah Elisa semakin jelek dengan ekspresi bibir yang mengerucut. Bisakah kamu berhenti menciumku di sembarang tempat dan juga meminta izin padaku lebih dulu? Aku bisa melaporkanmu ke polisi atas tuduhan pelecehan. Kelvin menaikkan sudut bibirnya. Aku penasaran, kantor polisi mana yang akan memprosesnya? Elisa menendangkan kakinya ke betis Kelvin. Tendangan itu tidak sakit sama sekali bagi kaki kencang pria itu, namun justru membuatnya tersenyum karena wajah kesal Elisa tampak sangat menggemaskan baginya. Bawakan jus dan kue stroberi, tita Elisa dengan suara kesal. Ia tak bisa memenjarakan pria ini, maka dia hanya bisa melampiaskan dengan menjadikan pembantu untuk melaksanakan perintahnya. Tunggu sebentar, aku akan membawakannya.
5 menit. Kelvin melirik Elisa sebelum pergi. Ia benci diperintah oleh orang, namun entah kenapa dia bisa menuruti wanita ini tanpa mengeluh. Jika asistennya sudah mengetahui ini, mungkin dia akan mimisan. Kelvin melangkah pergi. Beberapa meter setelah menjauh dari Elisa, seorang muncul dari sudut yang gelap menghadang jalannya. Aroma minuman keras telah menguar dari nafas Arka. Menyingkir jika kamu tidak bisa menang melawanku. Kelvin heran dari mana pria ini masih memiliki keberanian untuk menatapnya dengan mata merah menyala. Sementara itu Arka sudah mulai tak bisa menahan diri sejak melihat Elisa dengan Kelvin. Rasa mabuk memberikan keberanian untuk menghadang Kelvin. Ia menatap sepatu mereka yang sama, kemudian menyeringnya dan tertawa mengejek. Kelvin mengerutkan keningnya melihat tawa Arka yang seperti orang gila. Menyingkir. Aku tidak ingin melihat kegilaanmu. Kelvin, menurutmu apakah Elisa mencintaimu? Tidak, ia selalu mencintaiku selama bertahun-tahun dan tak akan pernah berubah. Dia hanya takut padamu. Kelvin meninju pria mabuk di depannya hingga jatuh tersungkur. Pukulan itu sangat kuat hingga sudut mulut Arka sobek dan mengeluarkan darah. Arka meludahkan air liur bercampur darah ke tanah. Saat itu ia melihat sepatu Kelvin yang sama seperti yang ia kenakan sekarang. Mata Arka berbinar dan ia mengeluarkan tawa mengejek. Sepatu kita sama, lihatlah. Sudah kukatakan Elisa hanya mencintaiku. Aku yakin ia pasti membelikan sepatu ini untukmu, kan? Sepatu sama yang juga ia belikan untukku. Dia melakukannya untuk mengenangku. Kelvin menatap ke bawah dan melihat sepatunya. Tadi ketika ia memilih sepatu di rak secara tak sengaja melihat sepatu ini. Sepatu sama mempertemukan ia dan Elisa dulu. Sepatu ini adalah edisi terbatas yang hanya ada 10 di dunia. Kelvin kesal. Ia mengepalkan tinjunya dengan erat. Jadi saat Elisa mabuk dulu, ia telah salah mengenaliku sebagai Arka karena sepatu ini. Kelvin sangat kesal menerima kenyataan itu, namun dia tidak tahu harus bahagia atau sedih. Jika bukan karena sepatu ini, maka Elisa dan dirinya mungkin tak akan pernah dipertemukan. Arka mengira diamnya Kelvin karena tebakannya benar. Hatinya yang layu kembali mekar saat mengira bahwa Elisa pasti membeli sepatu untuk Kelvin demi mengenang dirinya. Lihat kan, dia masih mencintaiku dan kamu hanya penggantiku. Dia hanya bersamamu karena ada anak kalian dan juga ia takut padamu. Kelvin menendang Arka yang baru saja berhasil bangkit setelah jatuh ke tanah. Kini pria itu kembali tersungkur dengan keras. Kamu salah, sepatu ini aku membelinya sendiri. Tapi kamu harus tahu, saat Elisa mabuk berat 4 tahun lalu, dia salah mengenaliku sebagai dirimu karena melihat sepatuku. Maka dari itu, sepatu ini bisa disebut sebagai awal dari garis takdir pertemuan kami. Rona di wajah Arka teriris terus mendengar hal itu. Niat untuk menggoyahkan hubungan Kelvin dan Elisa kini justru berbalik, meruntuhkan dirinya. Ia menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak mungkin. Kelvin menyeringnya melihat wajah jelek Arka yang patah hati. Ia lalu mengambil obor yang berada di sisi jalan setapak taman ini. Pada pesta ini, obor-obor api memang sengaja dinyalakan sebagai hiasan di taman. Kali ini Kelvin meraih obor yang menyala itu dan mengarahkannya ke sepatu Arka. Api dan cairan gas yang ada di obor menyambar sepatu Arka, membuat pria itu segera melepaskan sepatunya jika tidak ingin kakinya ikut terbakar. Setelah itu Arka menatap ke arah Kelvin dengan mata menyala. Apakah kamu berniat untuk membakarku hidup-hidup? Kelvin menggeleng. Tidak, aku hanya ingin membakar sepatu pemberian dari Elisa yang kamu banggakan. Setelah mengatakan itu, Kelvin melangkah pergi
pergi dengan perasaan puas, sementara Arka melihat sepatunya yang kini terbakar. Hatinya semakin sakit melihat hadiah ulang tahun pernikahan dari Elisa yang selama ini ia jaga dengan baik kini terbakar di depan matanya. Sebelum masuk ke aula pesta, Kelvin memfoto sepatunya lalu mengirim pada Zah, baru kemudian menelpon pria itu. Sepatu tadi hanya ada 10 di dunia, sekarang hanya tersisa 8 di luar sana. Cari tahu siapa saja pemiliknya dan beli berapapun harga yang mereka minta. Zah sedikit terkejut mendengar hal itu. Kenapa, Bos? Apakah Anda terlalu menyukai sepatu ini? Tidak, aku ingin kamu membakarnya setelah mendapatkan sepatu itu. Di ujung panggilan Zah menganga lebar hingga sebuah bola tenis bisa masuk ke mulutnya. Bos, jika Anda tidak ingin memiliki sepatu yang sama dengan lainnya, maka buang saja sepatu itu dan mari pesan saja sepatu yang hanya dibuat khusus untuk Anda. Bagi Zah, melakukan hal itu jauh lebih ringan daripada ia harus melelahkan diri mencari pemilik satu persatu dan juga harus mengeluarkan banyak uang. Apakah kamu sekarang pandai untuk mendebat perintahku? Zah menelan ludahnya. Aku akan melakukannya. Setelah panggilan berakhir, Kelvin masuk ke aula pesta dan menuju ke tempat stand makanan berada. Saat ia mengambil kue dan jus mangga untuk Elisa, beberapa wanita menatapnya dengan penasaran. Sebagai seorang pria cukup aneh, ia mengambil kue dan jus, apalagi seorang Kelvin yang seharusnya bisa meminta bantuan pelayan karena ia adalah tamu VIP. Apakah Anda menyukai kue stroberi dan jus? Tanya salah satu wanita penasaran. Tidak, ini untuk seseorang. Beberapa wanita yang ada di sekitar stand kue dan mendengar itu tercengang. Mereka bisa menebak bahwa orang yang dimaksud Kelvin adalah wanita yang telah melahirkan anaknya. Kelvin pergi meninggalkan para wanita yang memiliki wajah iri. Alangkah menyenangkan jika mereka adalah wanita yang melahirkan anak dari pria paling mapan di kota ini. Bahkan pria yang selalu tampak dingin dan tak mudah didekati itu rela melakukan hal romantis seperti mengambilkan kue dan jus untuk wanita itu. Seorang model wanita yang sedang dekat dengan Kenan mendatangi pria yang baru saja turun dari lantai atas. Sayang, bisakah kamu mengambilkan kue dan minuman untukku? Kenan mengerutkan keningnya. Kamu punya tangan bukan? Ambil untuk dirimu sendiri. Wajah wanita itu menjadi muram, namun ia segera meraih lengan Kenan. Temanmu Kelvin baru saja mengambilkan hal itu untuk wanitanya. Tidak bisakah kamu bersikap manis seperti temanmu tadi? Apa? Kenan takut telinganya salah mendengar. Aku tidak bohong, kamu pasti juga terkejut kan? Kenan penasaran dan menolak percaya sebelum melihatnya sendiri. Jadi ia melangkah menuju ke taman tempat terakhir kali ia melihat Elisa dan Kelvin duduk. Kamu mau kemana? Apakah kamu akan mengambilkanku kue? Langkah Kenan terhenti lalu menoleh pada model yang baru saja dekat dengannya selama 2 minggu. Kita putus. Aku tidak suka dibandingkan dan aku juga tidak suka diperintah oleh orang yang belum begitu berarti dalam hidupku. Wajah wanita itu menegang begitu ia mendengar dirinya telah diputuskan hanya karena kesalahan sepele. Kenan, aku salah, tolong berikan aku kesempatan. Aku berjanji tak akan membandingkanmu dengan pria lain dan juga memerintahmu lagi. Kenan melepaskan tangan putih wanita yang sekarang tengah mencengkeram lengannya. Tidak ada tawar-menawar. Dia mencoba
membandingkanku dengan Kelvin, sementara ia bahkan tidak secantik Elisa. Sungguh omong kosong, gumam Kenan. Kenan pergi meninggalkan wanita yang wajahnya telah memerah dan hampir menangis itu. Ia baru saja berkencan dengan Kenan dan baru mendapatkan tas mewah serta perlakuan khusus di dunia modeling selama 2 minggu karena statusnya sebagai kekasih Kenan yang memiliki sebagian besar industri hiburan. Namun kini ia harus kehilangan semua itu. Di taman, Kelvin tengah berjalan menuju ke bangku. Saat itu ia melihat Elisa mendongak ke atas sambil menatap bulan. Wajahnya tampak semakin cantik saat pantulan cahaya bulan menerpa dirinya. Saat Kelvin masih membeku mengagumi kecantikan wanita di depannya, seorang datang dari semak taman yang segera meraih obor di samping tempat duduk Elisa dan berusaha untuk melemparkannya ke arah wajah Elisa. Kelvin segera berlari, namun jaraknya terlalu jauh untuk bisa menyelamatkan. Tepat waktu, tapi sosok lain datang lebih dekat dan menangkup Elisa ke dalam pelukannya, sehingga obor itu membakar tubuh bagian belakangnya. Elisa mendongak. Ia melihat Arkah kini memeluknya dengan ekspresi wajah yang mengerut kesakitan. Saat ini Elisa bisa merasakan panas menguap dan ia bisa melihat api. Elisa mendorong pelukan itu untuk berusaha memadamkan api yang telah membakar bagian belakang Arka. Namun Kelvin datang lebih cepat. Ia menyeret Arka dan memasukkannya ke kolam air mancur tak jauh dari tempat mereka duduk. Nora yang gagal merusak wajah Elisa menyaksikan perubahan peristiwa dengan wajah yang tercengang. Ia tak menyangka suaminya menggagalkan usaha balas dendamnya demi menyelamatkan mantan istrinya. Arka, kenapa kamu menyelamatkannya? Bekik Nora dengan jemari terkepal. Ia diliputi rasa kecewa dan juga cemburu. Kenapa harus ada dua pria yang memperebutkan Elisa dan rela berkorban untuknya? Kelvin menoleh ke arah Nora. Ia segera menjatuhkan wanita itu dengan tendangan, membuatnya jatuh ke tanah. Setelah itu keamanan datang. Kenan sempat melihat semua kejadian itu. Ia segera memerintahkan keamanan di rumahnya untuk mengamankan Nora.